Shalom, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua sehat, kita semua tetap di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi ini kembali kami mengucap syukur. Tuhan izinkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus urapi kami semua, kami bisa menangkap, mengerti, dan mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jemaat dikasih Tuhan, kisah tentang Petrus berjalan di atas air ini adalah satu peristiwa yang melawan hukum alam. Yang namanya manusia itu otomatis kalau suruh berjalan di atas air gak bisa. Tetapi kalau Tuhan, ya dia berkuasa di atas segala hukum alam. Makanya bisa Yesus berjalan di atas air. Tapi ini seorang Petrus, seorang manusia biasa. Tetapi dengan iman yang luar biasa, dia berani mencoba dan akhirnya diizinkan Tuhan untuk berjalan di atas air. Dari kisah ini setidak-tidaknya kita punya gambaran bagaimana situasi yang terjadi. Saudara bisa bayangkan zaman dahulu naik perahu malam-malam diombang-ambingkan oleh angin sakal. Ya, ditambah lagi gelap gulita karena penerangan belum ada listrik seperti saat ini. Dan saat itu tiba-tiba dilihat ada sesosok bayangan di tengah laut atau di tengah danau itu. Apa yang terjadi? Sangat manusiawi ketika mereka berteriak, "Itu setan, itu hantu." Nah, lalu yang terjadi ketika Yesus menjawab mereka, "Tenanglah, ini aku." Seorang Petrus tidak mudah percaya. Tetapi Petrus kita dapati di sini begitu yakin dan percaya kalau itu betul-betul Tuhan. Pasti Tuhan bisa bikin mujizat. Iman yang luar biasa dari seorang Petrus. Murid yang lain tidak ada yang berani untuk melakukan tindakan tanda kutip gila ini. Seorang Petrus berani. Dia berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Permintaan yang gak masuk akal, melawan hukum alam. Tetapi di sisi ini kita bisa lihat, berarti Petrus ini punya iman yang besar sesungguhnya kepada Yesus. Kalau Yesus itu betul yang di tengah danau itu, yang berjalan di atas air itu benar-benar Yesus, pasti dia bisa nyuruh aku juga berjalan seperti dia. Wah, ini kan iman yang besar, saudara. Walaupun pada akhirnya setelah beberapa langkah dia melangkah, ada tiupan angin membuat dia goyah dan akhirnya tenggelam. Jadi pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini? Yang pertama, fokus ya menyebabkan Petrus kehilangan fokus pada Yesus. Itu yang menyebabkan dia jatuh dan tenggelam. Ketika seseorang fokusnya bukan lagi kepada Yesus, imannya akan mudah goyah dan akhirnya dia jatuh.
Seperti yang dialami Petrus saat itu. Sebelumnya imannya luar biasa. Tetapi kalau fokusnya bukan lagi pada Yesus, fokusnya pada keadaan, fokusnya pada situasi yang terjadi di sekeliling kita yang menakutkan, orang bisa tenggelam, imannya goyah dan akhirnya jatuh. Saat ini di tengah wabah corona, mengerikan situasi sekeliling kita. Tapi kalau kita fokusnya hanya di corona, itu mungkin sekali iman kita akan mudah jatuh. Fokus kita jangan berubah, harus tetap kepada Tuhan. Sehingga di tengah wabah ini kita tetap bisa berjalan di dalam perlindungannya. Amin. Ya, jangan goyah. Setelah goyah timbul ketakutan. Nah, ini ketakutan yang dialami Petrus ini memang manusiawi. Bayangkan di tengah air dia berjalan gelap, ombaknya bergelombang, ada tiupan angin lagi. Yang awalnya juga ada seperti tiupan angin, tapi awalnya fokusnya kepada Yesus. Tetapi ketika dia fokusnya berubah, jatuh. Untuk bisa mengalami terobosan iman, saudara fokusnya harus kepada Tuhan. Jangan kepada keadaan, jangan kepada situasi kondisi. Ya, karena Tuhan itu mengatasi semuanya itu. Ya. Jadi pelajaran apa yang kita ambil dari Petrus? Yang pertama, dia sangat percaya bahwa Yesus itu bisa bikin mujizat. Dia itu Tuhan, dia itu Mesias. Sehingga dia berani membuat permintaan yang sangat-sangat tidak masuk di akal, yaitu berjalan di atas air. Kemudian Petrus berani melangkah, tetapi tidak serta-merta dia langsung melangkah. Petrus berani melangkah setelah mendengar akan perkataan Yesus. Datanglah, baru dia melangkah. Kalau Yesus belum berkata datanglah dia melangkah, dia pasti tenggelam seketika itu juga. Jadi beriman itu harus seizin Tuhan. Istilahnya ada konfirmasi dengan Tuhan. Kalau melakukan firman Tuhan, perkataan atau perintah Tuhan, that's okay. Kita langsung lakukan. Tapi kalau dari sisi kita, ya, permintaan, keinginan, harapan kita, saudara harus pastikan dapat konfirmasi dari Tuhan. Kalau belum, jangan nekat, jangan konyol. Ya, di tengah virus corona, wes ora peduli aku rapopo, aku berani. Ya, aku punya iman, aku pasti dilindungi. Nekat gak pakai masker, gak cuci tangan, ketemu banyak orang. Akhirnya ketika jatuh, ketika sakit nyalahke Tuhan, itu ngawur, saudara. Nggak boleh begitu. Itu bukan iman, itu nekat. Memang beda-beda tipis. Memang iman juga butuh keberanian. Tetapi harus sudah ada konfirmasi. Ketika Tuhan berkata, lakukan. Baru kita lakukan. Kalau Tuhan berkata, jangan. Ya jangan. Ya, kalau Tuhan nggak bilang apa-apa, tunggu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Petrus sudah melakukan itu. Cuman setelah mulai berjalan di atas air, tetap jangan ubah fokusnya. Harus tetap Tuhan. Kegagalan Petrus adalah dia merubah fokus. Tetapi sekalipun demikian, ketika dia tenggelam, dia tetap ingat, Tuhan tolong, tolong. Jadi berseru kepada Tuhan. Dan tangan Tuhan menolong dia. Belajar berjalan di dalam kebenaran, belajar berjalan dengan iman, itu memang ada kalanya kita juga mengalami kegagalan. Tetapi tidak apa-apa, saudaraku. Ketika saudara gagal, itu manusiawi. Tetapi yang penting adalah segera bangkit, segera berseru, Tuhan tolong aku. Supaya kita tidak semakin terpuruk. Amin. Mari belajar berjalan dengan iman. Dekat dengan Tuhan. Selalu mendengarkan Tuhan. Supaya hidup kita, hidup yang disertai Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini sudah belajar dari seorang Petrus yang berani menyatakan imannya dengan dia berjalan di atas air. Setelah dia mendengar Yesus berkata, datanglah. Kami pun mau belajar juga Tuhan. Mendengarkan Engkau. Apa yang Kau katakan, kami kerjakan. Dan kami percaya, mujizat pasti terjadi. Kuasa Tuhan pasti dinyatakan.
Terima kasih, kami serahkan hidup kami juga terus dalam pimpinan Tuhan. Darah-Mu tutup bungkus kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Hari ini menjadi hari yang penuh damai, sejahtera, sukacita, aman dan selamat, jauh dari celaka, dari virus corona dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan, jangan goyah imanmu, tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.